Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa iman itu bersifat fluktuatif, yakni kadang bisa naik, kadang bisa turun. Yazid wa yangkus, atau kadang bisa bertambah, kadang bisa melemah. Jadi bagaimana cara kita sebagai khususnya kaula muda ini menyikapi sifat fluktuatif itu tadi? Pastinya ada tip atau trik agar kita bisa meningkatkan iman itu atau setidaknya bisa mempertahankan iman itu. Jadi kita di sini sudah bersama dengan rekan saya Ahmad Sodik akan membahas bagaimana kiat-kiat agar kita bisa mempertahankan iman atau selebihnya nanti bisa meningkatkan iman. Baik, langsung kita mulai pembahasan. Mas Rizal Japir atas pertanyaannya akan kami coba jawab. Iman seperti yang kita ketahui memang dia kan naik turun tuh, ya gitu bayangkus. Kadang bertambah, kadang juga berkurang. Nah, ada tips yang bisa kita lakukan. Ada suatu cara yang bisa kita lakukan. Di sini saya akan menyampaikan dua caranya. Yang pertama, cara agar iman kita itu ketika kita udah merasa iman kita turun, itu kita bisa menaikkannya. Nah, pertama kita harus tahu dulu nih kapan iman kita itu turun. Nah, salah satu indikator kita tahu bahwasanya iman kita itu turun ketika kita ketinggalan atau meninggalkan suatu ketaatan, itu rasanya udah biasa aja, nggak ada rasa kecewa, nggak ada rasa kayak uh, apa ya, kalau dalam istilah bahasa Jawa itu kayak gelo gitu. Nah, dan juga ketika kita melakukan maksiat, kita itu udah merasa biasa saja, tidak ada rasa takut, tidak ada khawatir berjihad dan sebagainya gitu. Nah, setelah kita tahu nih, kita udah mulai kerasa nih, wah saya meninggalkan ketaatan, udah nggak ada rasa kecewa karena ketinggalan, ataupun ketika kita maksiat dan kita udah ngerasa biasa aja, maka disitulah kita harus mulai menaikkan lagi, mengembalikan lagi kualitas iman kita. Yang pertama caranya adalah dengan cara bertafakur. Salah satu cara tafakur yang paling mudah kita lakukan sebagai orang Islam, kita kan sholat 5 waktu nih sehari semalam. Nah, contohnya terakhir tadi kita sholat isya. Tafakurnya bisa dilakukan dengan cara gini teman-teman. Ketika kita sudah selesai sholat isya berjamaah di masjid, nah salam, kemudian zikir, kemudian sholat sunnah. Nah, kita setelah itu jangan langsung balik ke kamar, jangan langsung balik ke rumah, tapi kita renungi dulu apa yang udah kita lakukan sejak pagi tadi. Dari mulai bangun tidur sampai sholat isya ini tadi. Contoh yang pertama nih, ketika kita bangun tidur, kita udah berdoa belum ketika bangun tidur? Kita udah membaca alhamdulillah dan seterusnya belum? Nah, setelah itu kita ingat-ingat, tadi subuh itu kita sholatnya di mana? Sholatnya di masjid atau enggak? Kalau seandainya kita sholatnya enggak di masjid, nah itu apa yang bikin kita enggak sholat di masjid? Apa karena kita bangunnya kesiangan dan sebagainya? Kalau karena bangunnya kesiangan, kita ingat-ingat tadi malam tuh ngapain aja kita? Gitu. Kemudian lanjut nih, setelah itu kan ada waktu tuh space dari subuh sampai zuhur. Nah, itu kita ingat-ingat apa aja nih yang udah kita lakuin. Apa kita mengisinya dengan ketaatan-ketaatan ataukah mengisinya dengan maksiat. Nah, kemudian lanjut setelah pada zuhur, kita makan dulu nih. Nah, ketika makan kita ingat-ingat, makan kita ini benar-benar halal enggak? Contoh kalau di asrama, kita ngambil lauk 2 enggak nih? Haknya teman kita serobot enggak nih? Kalau kita pekerja, kita ini benar-benar gaji kita ini benar-benar gaji halal apa gaji buta nih? Nah, itu. Lanjut gitu terus sampai dengan sholat isya. Jadi kita renungi dulu hari ini. Jadi lebih ke mirip muhasabah juga ya. Iya, lebih ke muhasabah diri juga. Jadi benar-benar kita pikir-pikir dulu hari ini kita udah ngelakuin apa aja. Nah, setelah itu baru kita evaluasi kan, kita muhasabah. Nah, besoknya kita perbaiki. Itu cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua itu bisa kita lakukan dengan cara mendekatkan diri atau berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Nah, seperti yang kita sering dengar bahwasanya kalau kita berdekatan dengan tukang pandai besi, otomatis kita kena bara apinya tuh. Kalau kita berdekatan dengan
penjual parfum atau minyak wangi, maka kita dapat wanginya, dapat wanginya. Benar sekali. Itu teman-teman. Jadi setidaknya ketika iman kita udah ngerasa melemah, seperti halnya handphone, kita itu perlu charge teman-teman. Biar full lagi, biar baterainya full lagi, biar ketaatan kita, iman kita tuh naik lagi, perlu tuh di charge. Nah, salah satu cara yang kedua tadi dengan cara apa? Yaitu mencargernya dengan cara berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Nah, kita bisa berkumpul dengan orang yang soleh itu bisa datang ke majelis ilmu, bersilaturahmi, meminta nasihat kepada guru-guru, kepada kiai-kiai, ke ustadz-ustadz dan sebagainya. Insya Allah dengan dua cara tadi rasanya iman kita insya Allah akan bisa naik secara bertahap. Demikian dari saya, dua tips tadi semoga dapat membantu. Terima kasih. Terima kasih kepada saudara Sodik atas tips-tipsnya bagaimana tadi cara kita untuk meningkatkan keimanan. Sedikit menggarisbawahi dari jawabannya saudara Sodik tadi dapat kita simpulkan bahwa cara kita untuk meningkatkan keimanan itu ada dua. Yang pertama dengan tafakur plus muhasabah. Yang kedua adalah dengan kita berkumpul dengan orang soleh. Yang pertama tadi dengan kita bertafakur dan bermuhasabah, setidaknya kita tahu apa yang sudah kita lakukan dari hari itu, kemudian kita bisa memperbaikinya. Kemudian yang kedua dengan kita berkumpul dengan orang soleh, setidaknya kita dapat teman berfastabiqul khairat, di mana kita itu butuh motivasi agar kita bisa meningkatkan keimanan itu, yaitu dengan berfastabiqul khairat. Bukankah begitu saudara Sodik? Iya. Nah, demikian tadi tips-tips bagaimana cara kita meningkatkan keimanan. Apabila teman-teman punya tips lain, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih teman-teman sudah menonton video kami sampai akhir. Semoga ada hikmah yang dapat kita ambil. Kami mohon maaf apabila ada salah. Syukran ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.